Halo semuanya, masih bersama aku Sabrina Intan Larasati, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Winsyarif Hidayatullah Jakarta. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran yang ketiga ini. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang dasar-dasar himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Nah, kali ini di video ini kita akan belajar tentang cara visual yang mudah dan menyenangkan untuk menyajikan hubungan antar himpunan, yaitu melalui diagram Venn. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalian sadar nggak sih teman-teman, kalau kita lagi belajar tentang himpunan nih di sekolah, biasanya guru-guru itu menggambar dua lingkaran yang saling tumpang tindih di papan tulis untuk menggambarkan himpunan tersebut. Nah, itu ternyata bukan gambar biasa loh, itu adalah diagram Venn yang sangat membantu kita untuk melihat hubungan antar himpunan dengan jelas dan visual. Kalian masih ingat kan cerita tentang Dita dan Riko yang membeli buah di sekolah? Hari itu ternyata Pak Arif si penjual buah mencatat semua buah yang disukai oleh pelanggan-pelanggannya, termasuk Dita dan Riko. Di catatan Pak Arif, Dita menyukai buah semangka, melon, dan pepaya. Dan Riko menyukai buah semangka, melon, dan nanas. Nah, kalau kita ingin tahu buah apa saja sih yang disukai oleh Dita dan Riko, atau yang hanya disukai oleh satu orang aja, itu tuh kita bisa menggambarnya dalam bentuk diagram Venn. Lebih mudah loh teman-teman. Pertama-tama, yuk kita bahas dulu apa itu diagram Venn dan cara membacanya. Apa itu diagram Venn? Jadi, diagram Venn adalah gambar berupa lingkaran-lingkaran yang digunakan untuk menyatakan himpunan dan hubungan antar himpunan. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar ini adalah diagram Venn, teman-teman. Jadi di situ ada kotak dan di dalamnya ada lingkaran-lingkaran. Kotak ini adalah himpunan semestanya, teman-teman. Nah, lingkarannya itu adalah himpunan. Biasanya satu lingkaran itu mewakili satu himpunan. Di sini kan ada 3 lingkaran, berarti di dalam kotak ini ada 3 himpunan. Lingkaran berwarna hijau mewakili himpunan A, lingkaran berwarna biru mewakili himpunan B, dan lingkaran berwarna pink mewakili himpunan C. Dan semua yang ada di dalam kotak itu, termasuk yang ada di dalam lingkaran, itu adalah semesta atau S-nya. Oke, teman-teman, di sini kita masih menggunakan soal cerita dari ceritanya Dita dan Riko yang membeli buah ya, teman-teman. Jadi, himpunan semesta S itu anggotanya ada semangka, mangga, melon, pepaya, dan nanas. Anggota himpunan A atau buah kesukaan Dita itu ada semangka, melon, dan pepaya. Dan anggota himpunan B atau buah kesukaan Riko itu ada semangka, melon, dan nanas. Gimana kalau kita buat pernyataan ini menjadi diagram Venn, teman-teman? Oke, kita lihat gambar di layar ya. Yang pertama yang harus kita buat adalah kotaknya, kotak semestanya, teman-teman. Dan di sini kita mempunyai berapa himpunan? 2 dong. Berarti kita buat 2 lingkaran. Lingkaran A dan lingkaran B. Kita taruh dulu tuh. Lingkaran A itu ada semangka, melon, dan pepaya. Lalu di lingkaran B, kita akan menaruh semangka, melon, dan nanas. Karena ada mangga, kita taruh di luar. Nah, jadi kita akan dapat buah semangka dan melon ini akan berada di irisan A dan B. Karena semangka dan melon sama-sama disukai oleh Dita dan Riko. Jadi ada di tengah-tengah ya, teman-teman. Jadi masuk ke lingkaran A, masuk juga di lingkaran B. Lalu pepaya hanya ada di himpunan A dan nanas hanya ada di himpunan B. Nah, yang terakhir mangga nih, karena mangga ini termasuk ke dalam semesta tetapi tidak ada di himpunan A dan di himpunan B, maka kita taruh di luar lingkaran. Tetapi masih berada di dalam kotak semesta ya, teman-teman. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Sangat jelas ya. Sekarang pertanyaannya, mangga ini di sini apa, teman-teman? Sebagai apa dia? Ditaruh di luar ini karena apa? Iya, bener banget. Mangga ini adalah komplement dari A gabung B. Mangga tidak ada di A atau di B, tetapi mangga ada di semesta. Oke, next ya teman-teman. Nah, biar kalian makin paham lagi nih bagaimana cara menggunakan diagram Venn, di sini aku ada beberapa contoh soal lainnya. Contoh soal yang pertama,
Dalam satu kelas ada 30 siswa. 20 siswa suka matematika atau kita simbolkan dengan M kapital. 15 siswa suka IPA atau kita simbolkan dengan I kapital. Dan 10 siswa suka keduanya. Nah, kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn-nya dan tentukan yang pertama, banyak siswa yang hanya menyukai matematika. Kemudian, banyak siswa yang hanya menyukai IPA, banyak siswa yang suka salah satu saja, dan terakhir, banyak siswa yang suka keduanya. Gimana ya caranya? Ayo kita selesai bareng-bareng teman-teman. Oke, tadi diketahui dari soal, banyaknya siswa yang menyukai matematika ada 20 orang. Banyaknya siswa yang menyukai IPA itu ada 15 orang. Dan banyaknya siswa yang menyukai matematika dan IPA itu ada 10 orang. Matematika dan IPA ini termasuknya gabungan atau irisan, teman-teman? Iya, benar banget irisan ya, karena dia menyukai kedua-duanya. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan yang pertama atau yang A. Berapa banyak siswa yang hanya menyukai matematika? Nah, caranya itu, banyaknya siswa yang menyukai matematika dikurang dengan banyaknya siswa yang menyukai keduanya. Jadi, 20 dikurang 10 sama dengan 10 siswa. Jadi, siswa yang hanya menyukai matematika itu ada 10 orang. Oke, sekarang yang B. Berapa banyak siswa yang hanya menyukai IPA? Caranya sama, teman-teman. Banyaknya siswa yang menyukai IPA dikurang dengan banyaknya siswa yang menyukai keduanya, yaitu 15 dikurang 10 sama dengan 5 siswa. Jadi, siswa yang hanya menyukai IPA itu ada 5 orang. Yang C, suka salah satu saja. Berarti berapa nih siswa yang hanya menyukai matematika saja dan yang hanya menyukai IPA saja? Berarti caranya tinggal ditambah ya, teman-teman. Siswa yang hanya menyukai matematika itu ada 10. Ditambah dengan siswa yang hanya menyukai IPA. Ada 5 kan tadi. Jadi 10 ditambah 5, 15 siswa. Jadi siswa yang menyukai salah satu saja itu ada 15 orang. Nah, yang terakhir kita gambar diagram Venn-nya nih. Kita gambar semestanya, berarti nanti semuanya harus berjumlah 30 karena jumlah siswanya ada 30, berarti semestanya 30. Tadi yang hanya menyukai M, kita buat lingkaran M dan I 10. Dan hanya menyukai I ada 5. Yang menyukai keduanya ada 10. Lalu sisanya berarti berapa nih? 25. 30 dikurang 5 ada 5. Berarti yang tidak menyukai kedua-duanya ada 5. Dan seperti inilah nanti gambar diagram Venn-nya. Oke, gampang kan teman-teman? Coba ya contoh soal lain. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Seperti biasa, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti setelah kalian jawab akan ada penyelesaiannya dari aku. Silakan dicocokkan. Selamat mengerjakan. Oke, teman-teman, gimana tadi contoh soal nomor 2? Gampang atau susah? Gampang ya, semoga semuanya paham. Dan itu dia materi kita tentang hari ini, yaitu diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn ini, kita bisa lebih mudah memahami hubungan antar himpunan dan menyelesaikan soal-soal operasi himpunan dengan lebih visual dan jelas. Oke, teman-teman, jangan lupa latihan-latihan lagi yang banyak biar makin paham. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.